teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang simple future tense, future perfect tense, dan past future tense. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama. Di sini ada simple future tense. Simple future tense is a tense to describe an event that has not yet begun and will occur in the future. Simple future tense is also used to express a prediction or desire. Simple future tense ini merupakan tenses yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang belum dimulai dan akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi, simple future tense ini bisa juga digunakan untuk menyatakan suatu prediksi atau keinginan. Kalimat pada simple future tense ini ditandai dengan kata will, shall, dan going to. Pada kalimat simple future tense, kata kerja verb one akan diikuti oleh modal auxiliary will atau partial modal be going to. Di sini ada 3 pattern, yaitu pertama affirmative pattern. Di sini ada 2 pattern ya, subject plus will shall plus verb one plus object, dan subject plus to be is am plus going to plus verb one. Example-nya sudah ada di bawah pattern tersebut. Untuk pattern yang kedua ada negative pattern. Di sini juga terdapat 2 pattern. Yang pertama ada subject plus will or shall plus not plus verb one plus object, dan subject plus to be is am plus not plus going to plus verb one. Oke, untuk pattern yang ketiga ada interrogative pattern. Di sini ada will or shall plus subject plus verb one plus object, dan to be is am plus subject plus going to plus verb one. Untuk adverb of time-nya di sini sudah tertulis di PPT, ada tomorrow, later, next week, next month, dan seterusnya. Selanjutnya materi yang kedua ada future perfect tense. Future perfect tense is a verb form used to express that an activity will have already completed or occurred at some point in the time in the future or before another activity. Jadi future perfect tense ini adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aktivitas akan sudah selesai atau terjadi pada suatu titik waktu di masa depan atau sebelum aktivitas lain. Atau bisa digunakan sebagai subordinate conjunction atau time expression atau keterangan waktu. Di sini sudah ada rumus dan contohnya ya teman-teman. Future perfect tense dibentuk dengan auxiliary verb will, have, dan verb three. Patternnya yang pertama ada affirmative pattern. Di sini ada subject plus will plus have plus verb three. For example, Mary will have moved out tomorrow. Mary sebagai subject, will dan have ini adalah patternnya. Kemudian verb 3-nya ini adalah moved. Move ini adalah verb 3 dari kata move. Untuk negative patternnya ada subject plus will plus not plus have plus verb 3. Nah, di sini terdapat kata will dan not. Maka kita bisa meringkasnya menjadi want. Untuk pattern yang ketiga yaitu interrogative. Di sini ada will plus subject plus have plus verb 3. Adverb of time-nya di sini sudah tertulis ya teman-teman. Ada at this time next week or month, by this time next week or month, dan seterusnya. Materi yang ketiga yaitu ada past future tense. Past future tense is an activity that is expressed or used when planning something in the past and not necessarily happening or doing. In the fact, the event didn't happen. Jadi, past future tense ini merupakan sebuah kegiatan yang diungkapkan atau digunakan ketika merencanakan sesuatu di masa lalu dan belum tentu terjadi atau dilakukan. Bahkan faktanya kegiatan ini tidak atau gagal untuk dilakukan. Past future tense ini mempunyai ciri khas yaitu would dan should. Untuk patternnya afirmatif, di sini ada subject plus should plus would plus verb one plus object plus adverb. Untuk pattern negatifnya ada subject plus should plus or would plus not plus verb one plus object plus adverb.
Dan untuk interrogative pattern-nya di sini ada should or would plus subject plus verb 1 plus object plus adverb. Jika menggunakan dua buah kejadian di dalam past future tense, ini bisa kita menggunakan kata if atau but di tengah-tengah kata tersebut. For example, I would come to your home if you are at home. Jadi, aku akan pergi ke rumahmu jika kamu ada di rumah. Maka dari itu, kejadian ini sudah terjadi di masa lalu. Dia ini menceritakan kejadian di masa lalu gitu. Untuk adverb of time-nya di sini ada the day before, the last week, dan yesterday. Oke, sekian teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.